Oke, jadi hari ini kita membahas sedikit tentang model data ER. Ini untuk bekal agar nanti bisa dijadikan bahan diskusi obrolan sambil Anda libur Lebaran gitu ya. Jadi libur Lebarannya ya libur-libur aja Lebaran-Lebaran. Tetapi nanti setelah Lebaran Anda perlu mengumpulkan sesuatu gitu, untuk kita diskusikan juga gitu. Nah, eh, modeling itu sebuah cara untuk menyajikan data. Ada beberapa model yang salah satunya adalah model namanya model data ER. ER digunakan untuk perancangan basis data. ER sendiri adalah nanti dari entity relationship. Di mana ya? Entity relationship untuk menyajikan ini menggunakan nanti ada diagram-diagramnya gitu. Nanti ke sana arahnya. Nah, salah satu contoh datanya adalah contoh basis datanya adalah ini yang kita sebut dengan dream home. Dream home ini adalah sebuah konsep penyewaan bangunan, penyewaan kamar, penyewaan apa ya, gedung, rumah begitu yang dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, perusahaan itu menghimpun para pemilik bangunan, para pemilik kos-kosan gitu ya. Sehingga kos-kosan itu bisa dijual sampai luar kota. Jadi misalnya anda dari Sumatera, misalnya dari Palembang, mau cari kos-kosan di Jogja, maka Anda bisa masuk ke aplikasi tersebut. Contohnya adalah Mami Kos, gitu. Ini salah satu contoh saja. Ini kita nggak ada kaitannya, tapi untuk memudahkan, ini saya nyebut merek gitu ya, Mami Kos gitu. Jadi nanti menjadi datanya kira-kira seperti ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari bangunan. Ya, karena memang jualan kos-kosan, ya kita harus mulai dari bangunan gitu. Pointer saya mana ya? Oke, dimulai dari bangunan. Nah, bangunan itu ada pemiliknya, sehingga kita tarik bangunan itu kita buatkan tabel, namanya tabel bangunan. Kemudian ada tabel pemilik. Nah, ini antara bangunan dan pemilik ini misalnya kita buat kolom-kolom. Ini andaikan ini adalah sebuah tabel, ini sebuah tabel dengan kolomnya. Itu ada kode bangunan, ada jalan, kota, kode pos gitu. Ini seperti ini dan seterusnya. Kemudian untuk menghubungkan dengan pemilik, kita buat apa namanya kolom ya, kolom kode pemilik. Gitu. Kolom kode pemilik. Kemudian ini kita kaitkan ke sana pemilik. Oke. Kemudian ada customer. Customer nanti melakukan kunjungan, gitu ya, registrasi karyawan dan sebagainya. Nah ini contoh ini lumayan kompleks. Contoh ini lumayan kompleks. Nanti database seperti ini yang nanti akan banyak kita database ini akan kita banyak kita pakai contoh. Gitu. Tapi saya ada contoh lain yang lebih sederhana. Eh, ini ini contoh menggunakan cara cara penyajian yang lain yang betul-betul menggunakan diagram ER, yaitu entity relationship ya. Misalnya kita di dunia rekam medis, di dunia poliklinik, dunia rumah sakit gitu ya. Jadi kita ada pasien, ada poliklinik gitu. Nah, antara pasien dengan poliklinik itu dihubungkan dengan relasi. Jadi ini nanti menjadi entitas, ini menjadi entitas, ini relasinya begitu. Bagaimana hubungannya kaitannya? Nah, kita tarik garis yang menghubungkan itu. Kemudian pasien ini kita beri kolom-kolom, kita beri atribut ya. Atributnya misalnya ini ada NIK, nama, punya nomor HP, punya alamat gitu. Kemudian poliklinik juga kita beri kolom atau atribut, misalnya ada kode poliklinik, ada nama poli, ada nama dokternya, kemudian poliklinik tersebut ada di ruang mana, misalnya begitu. Nah, ini contoh. Kemudian ada lagi di antara ini kan pasien poliklinik orang mau periksa itu pasti ada dokternya. Dokternya juga kita hubungkan, kita sambungkan dengan entitas periksa tadi gitu ya. Dokternya pun punya entitas gitu. Jadi ini punya entitas, maaf, dokter punya kolom atau punya atribut. Nah, ini. Nah, inilah contoh.
Nanti ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi tabel. Jadi nanti ada tabel pasien, ada tabel dokter, ada tabel poliklinik. Nah, nanti yang ini periksa ini juga diberi kolom, diberi atribut. Ini juga menjadi tabel sendiri, gitu. Jadi kalau seperti ini kita jadinya punya 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini lumayan memberikan. Ini kan lebih mudah dipahami mungkin untuk rekam medis gitu ya. Oke, ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, apa ini lebih lanjut ya. Sebentar. Nah, ini kafe. Contoh yang lain. Nah, puasa-puasa ngomongin kafe nggak apa-apa ya. Ada pelanggan, ada menu. Pelanggan memesan menu tertentu. Misalnya gitu. Nah, kemudian masing-masing sama kita beri atribut, kita beri kolom. Oke, ini juga. Nah, ini masing-masing kolom ini kan menjadi keterangan, menjadi penjelas gitu ya. Bahwa pelanggan, kalau kita membuat tabel pelanggan, itu ada nomor ID. Nomor ID itu bisa mungkin, ya kalau mau serius, kalau pelanggan kata kafe serius mungkin harus pakai registrasi gitu ya, nomor ID ya. Ya kalau enggak nanti sekedar nomor nomor pelanggan gitu. Nama, nomor HP, alamat, menunya juga ada kode menu, nama, harga, deskripsi, deskripsi misalnya namanya misalnya apa ya, es teh gitu ya, es teh, harganya 3.000, deskripsinya misalnya es teh manis pakai teh melati ya misalnya gitu ya, boleh aja gitu. Jadi ini bentuk-bentuk tabelnya nanti begini, ini hanya baru strukturnya ya, belum datanya. Kemudian ordernya ada. Nomor ID ini diperoleh dari sini ya, dari pelanggan. Ini menjadi, maaf. Jadi yang hijau-hijau ini yang ada di tengah ini kita ambilkan dari sebelah kiri, ini kita ambilkan dari sebelah kanan. Nah, ini sebagai penghubung. Jadi order itu nanti dibuat oleh siapa untuk menu yang mana, gitu ya. Order tanggal, jam, meja. Dan ini bisa menjadi tabel gitu. Oke. Nah, itu beberapa contoh. Itu beberapa contoh. Nah, kemudian kalau yang PowerPoint yang saya share sana ini sebenarnya juga mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Eh, Kemarin kita sudah mendiskusikan ini bahwa beberapa contoh penggunaan aplikasi database di dalam kehidupan sehari-hari itu pada banyak ya. Ada pembayaran pada supermarket, ada penggunaan kredit, travel agent, ada perpustakaan, ada macam-macam gitu, termasuk kita kemarin punya portal, kita punya SIA, itu adalah bagian dari database application. Kemudian ini contoh yang tadi ya, Dreamhome Mamikos kita angkat lagi di sini, ini masih dengan pola struktur datanya seperti ini. Kemudian, nah ini yang tadi saya sajikan dengan sini, sama sebenarnya, sama ini contoh-contoh. Contoh ya, ini kalau tadi ini ada dokter, terus bisa jadi mungkin bukan dokter, tetapi menjadi resep, itu mungkin saja gitu ya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, kemudian begini, eh, coba Anda nanti berdiskusi dengan teman 3 orang lah, Anda buat kelompok 3 orang. Anda buat satu contoh struktur basis data terdiri minimal 3 tabel. 3 tabel itu kan kalau yang sini tadi, nah ini kan ada tabelnya. Nah, misalnya ini kafe. Kafe ini kan seperti ini tabelnya ada 3. Pelanggan, order, menu ya. Ini nanti jadi sebuah tabel. Ini penghubung, ya, ini penghubung.
Jadi ini ada bendanya ini. Pelanggan itu ada bendanya, menu ada bendanya. Sedangkan di sini order itu nggak ada bendanya. Jadi ini seperti sebuah aktivitas gitu. Sebuah aktivitas antara pelanggan dan menu. Ini ketemu dengan relasi. Jadi ini entitas, entitas ada barangnya, ini relasinya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau contoh yang satu relasi terdiri dari dua buah entitas, itu sudah bisa kita katakan sebagai struktur basis data dengan tiga tabel. Jadi begitu. Jadi ini menjadi tabel, ini menjadi tabel dengan kolomnya ada empat, ini tabel dengan kolomnya ada lima, ini tabel dengan kolomnya ada empat, gitu. Ini contoh yang ini. Kemudian yang nextnya adalah yang ini tadi. Ini contoh. Ini secara jumlah tabel menjadi lebih banyak. Berarti ada satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Oke. Nah, Anda buat minimal tiga tabel boleh. Lebih dari tiga boleh. Gitu ya. Temanya bebas. Temanya bebas itu kalau yang ya seperti contoh yang nah yang ini Anda boleh mengambil dari sini atau mengambil contoh kasus yang lain terserah. Contohnya misalnya yang lain itu apa? Di luar yang ini. Misalnya Anda mau membuat apa ya? Anda kan nantinya kan mungkin akan jadi programmer mungkin gitu ya nantinya ya. Nah, Anda misalnya diminta atau Anda dapat proyek untuk mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan SPP sebuah sekolah gitu ya. Nah, itu kira-kira SPP itu melibatkan apa saja? Ada siswa yang membayar atau orang tuanya, kemudian bayarannya apa, berapa, dan sebagainya. Itu memungkinkan. Kemudian contoh yang lain, misalnya Anda menjadi takmir masjid, misalnya gitu ya. Anda jadi takmir masjid, nah Anda mau masjid Anda itu modern, gitu ya. Modern, apa namanya, masjidnya modern, pengen punya basis data jamaah. Nah, basis data jamaah bisa Anda buat basis datanya, misalnya gitu. Atau contoh yang lain, Anda di rumah misalnya punya orang tua punya bisnis, punya toko misalnya, punya warung kelontong. Nah, warung kelontong itu nanti bisa dijadikan contoh kasus untuk basis data. Ya, nanti bisa niru seperti ya warung kelontong toko itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan kalau Anda masuk ke Indomaret, Alfamart ataupun toko-toko yang lain yang mereka punya aplikasi terkait pengelolaan barang gitu kan. Nah, itu sama dengan toko punya Anda di rumah juga sama begitu. Terus gitu. Contoh yang lain lagi, misalnya Anda punya KTP kan? Anda punya KTP, misalnya Anda jadi pengurus RT, gitu ya. Pengurus RT ini kesulitan ngumpulin KTP. Nah, Anda boleh membuat sistem informasi untuk kependudukan, misalnya gitu ya. Jadi agar bisa menghimpun data-data warga satu RT atau warga satu kelurahan, misalnya begitu. Nah, ini kayak apa basis datanya, gitu ya. Contoh yang lain lagi apa ya? Misalnya eh Anda punya bisnis misalnya atau saudara Anda punya bisnis rental mobil misalnya gitu ya. Rental mobil. Maka rental mobil itu kan ada pemiliknya, ada mobil yang disewakan, sementara ada juga penyewanya. Sementara ada pengelolanya. Nah, itu juga bisa dijadikan contoh. Bisa dijadikan contoh sebagai apa ya, objek untuk basis data, aplikasi basis data. Itu. Nah, sekali lagi bebas. Nah, oke, saya beri sebentar ya di sini. Ya, itu ya. Nah, jadi ini tadi Anda nanti buat, boleh ya nanti setelah ini kita diskusi sekitar 5 menit atau berapa, saya beri waktu sekitar 3 menit 5 menit untuk Anda mencoba mikir kira-kira tema apa ya, boleh nggak ya seperti ini, gitu. Itu boleh. Nanti bisa ditulis di chatnya chatnya ini Zoom atau di chatnya grup WA juga enggak apa-apa. Kalau temanya ini boleh nggak, temanya seperti ini boleh nggak, itu boleh nanti lewat grup saja. Atau yang lewat grup saja supaya terdokumentasi gitu ya. Kalau lewat chat di Zoom kan nanti hilang setelah kita close Zoom-nya. Itu. Nah, nanti untuk sarana pengumpulannya nanti saya siapkan di Classroom.
nanti Anda kumpulkan sebelum masuk ya. Nah, Anda masuk lagi kuliah itu kan tanggal 8 April, hari pertama kuliah itu tanggal 8, nah, itu hari Selasa. Nah, itu giliran kelas B itu. Nah, tapi untuk pengumpulannya nanti, nah, misalnya nanti kita kita buat tanggal 8 pagi misalnya gitu ya. Nah, 8 pagi setelah Lebaran itu sudah hari pertama kuliah. Nah, itu misalkan Anda sudah jadi. Jadi Anda di tengah ini kan Anda bisa oret-oretan sambil Anda diskusi jarak jauh dengan teman-teman Anda siapkan struktur basis datanya. Nggak peduli salah atau betul, yang penting Anda kerjakan, Anda kembangkan pikiran kira-kira bikin tabel apa ya, gitu bebas ya. Jangan takut salah. Nah, justru nanti kita hari-hari perdana kuliah Lebaran kita bisa membahas contoh yang sudah Anda buat. Prinsipnya gitu ya. Nah, kemudian ini balik yang tadi sih. Jadi nanti ketika kita ngomongin basis data itu sebenarnya kita ngomongin model namanya model relasional digunakan untuk menyajikan data menyajikan data menggunakan formatnya tabel. Nah, apakah ada format selain tabel? Nanti ada beberapa model gitu ya. Kita akan bahas, tapi tidak semester ini. Mungkin semester depan atau kalau semester ini akhir-akhir nanti memungkinkan, nanti kita bahas tentang konsep penyajian data selain menggunakan tabel. Sementara tabel dulu, gitu ya. Secara teori sih bahwa tabel itu sebenarnya adalah konsep apa ya? Ada teori matematikanya itu, jadi mirip-mirip dengan himpunan sebenarnya. Kalau teori himpunan di matematik. Oke. Nah, nanti ada namanya kandidat K, ada primary K, ada foreign K. Boleh kita bahas belakangan, nggak harus sekarang. Nah, ini, nah prinsipnya cuma gini, kita punya pengertian relasi. Relasi itu tabel ya. Itu ya kita sadar yang namanya tabel itu isinya kan kolom dan baris gitu ya. Ya kolom dan baris. Sehingga yang Anda buat itu nanti adalah kumpulan tabel-tabel itu ya. Jadi nanti beberapa istilah, punya ada istilah atribut itu sama dengan judul kolom. Sedangkan domain itu nilai-nilai yang sah pada suatu atribut itu nanti kalau sudah isi data nanti sampai ke sana. Contohnya nanti gini, domain kumpulan nilai yang sah itu begini. eh Misalnya kita punya, Anda ikut kuliah itu kan nantinya dapat nilai. Nah, nilainya itu kan disimpan dalam bentuk huruf. Huruf itu A, B, C, D, E gitu kan, A sampai E. Nah, dari sisi tipe data, dari sisi datanya itu huruf itu kan sebenarnya bisa A sampai Z gitu kan. Huruf, huruf secara umum. Tetapi kalau kita ngomongin nilai hasil mata kuliah, maka yang berlaku hanya A sampai E. A, B, C, D, E gitu kan. Nah, itu kalau kemudian nilai kok diisi misalnya Z gitu. Nah, itu kan nggak boleh kan. Nah, ini artinya gini. Yang disebut domain itu kumpulan nilai yang sah pada suatu atribut. Jadi kalau atribut judul kolomnya nilai, maka kumpulan nilai yang sahnya itu hanya A sampai E. F kesananya nggak syah, itu bukan bukan nilai yang valid gitu ya. Nah, itu domain itu seperti itu. Nah, kemudian tiba di gambaran ini. Oke, ini balikin tadi saya kira. Pel baris, degree, jumlah kolom. Aduh, ini slide ini ada tambahan ya. Ini saya tambahkan kalau di slide yang kalau Anda sudah download di Classroom ini belum ada tambahannya. Ini nanti saya update aja, saya ganti file PDF yang di Classroomnya. Oke, nah ini nggak usah dulu. Nah, oke. Terus berikutnya kan nanti kalau sudah punya database, sudah punya tabel, itu kita bisa membuat contoh datanya seperti ini. Nah, atau saya sajikan yang lain ya, saya punya file yang lain sebentar. Oh, ini sudah saya ya, sebentar. Oke, oke, ini aja. Nah, ini contoh ya.
Contoh kalau tadi kembali ke struktur untuk yang dream home tadi, dream home tadi bentuknya mana ya? Nah, yang ini tadi, yang ini ada kunjungan customer, bangunan, registrasi, cabang, pemilik, karyawan. Nanti kalau ini kan kita baru nyusun tabelnya. Nanti kalau kita sudah punya ini, kita bisa mengisikan datanya. Datanya misalnya menjadi seperti ini. Jadi misalnya tabel cabang isinya menjadi seperti ini. Tabel customer, nanti kita bisa isikan datanya, tabel karyawan, tabel registrasi, tabel pemilik, tabel bangunan, tabel kunjungan, itu bisa kita isikan begini. Nah, Anda boleh sih nanti nyari, memberikan contoh, ada tabelnya, ada isinya begini juga bagus. Tapi target pertamanya untuk yang besok belum sampai ke sini, tapi cukup Anda membuat eh, gambar, gambar susunan struktur tabel. Anda boleh menggunakan pola seperti ini, satu. Yang kedua, boleh menggunakan pola diagram ER seperti ini. Mana yang menurut Anda lebih mudah, ini ya. Mana yang menurut Anda lebih mudah, boleh menggunakan pola gambar diagram ER begini, atau menggunakan gambar yang polanya seperti ini. Terserah ya, terserah. Anda mau yang mana. Jadi prinsipnya itu, kalau ini Dream Home Mamikos, sedangkan yang ini adalah ER untuk diagram kafe, yang berikutnya ini adalah diagram ER untuk rekam medis, dan seterusnya. Tinggal nanti Anda sesuaikan temanya. Anda mau mengambil, memilih tema apa di sini. Nah, nanti Anda buat gambarnya, Anda laporkan. Nanti mengumpulkannya bentuknya PDF aja boleh. PDF. Nanti gambarnya terserah ya, Anda mau gambar pakai apa. Anda biasa pakai Visio, Anda pakai Corel Draw, Anda pakai punya Draw IO dan sebagainya. Ada banyak software tools yang bisa digunakan untuk gambar-gambar begini. Nah, saya serahkan Anda eksplorasi, Anda boleh dah cari apapun gitu ya untuk gambar seperti ini. Nah, prinsipnya begitu. Oke, ada pertanyaan. Ini saya share-nya saya stop dulu. Stop share. Ada pertanyaan atau ada ide, boleh kita diskusi tentang ide. Silahkan Anda cari ide, Anda punya ide apa, boleh kita diskusikan di sini beberapa saat. Silahkan. Saya beri waktu kira-kira 2 menit, 3 menit untuk menerawang ide. Kira-kira Anda mau buat tabel tentang apa, gitu ya. Atau kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, silahkan. Saya tunggu. Boleh mau lewat chat atau voice, silakan. Saya saya standby. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Nazwa, Pak. Oke. Bapak, kan tadi Bapak bilang itu minimal 3 tabel ya, Pak. Mm-mm. Itu ada maksimalnya, Pak, atau Nggak ada. bebas? Bebas. Dan Bebas. pengumpulannya nanti itu satu perwakilan aja atau setiap anggota ngirim juga, Pak? Perwakilan aja. Baik, Bapak. Terima Yang kasih ya, Pak. diwakili salah satu gitu. Ya, silakan. Oke. Ada lagi yang lain. Tema boleh ya. Yang mau punya ide tema, walaupun belum fix, belum clear, nggak apa-apa. Anda punya apa namanya terbersit ide tentang apa gitu, boleh.
Oke, belum ada yang punya ide, gitu ya. Nah, baik. Begitu silakan langsung ya Anda boleh dengan mulai mengerjakan, mulai mencari ide, mulai mencari teman. Nanti apa ya pendataan pertemanannya gimana nanti ya? Nanti kita pikirkan ya untuk yang jelas kalau Anda diskusi di grup yang belum dapat grup, belum dapat kelompok segala macam silahkan untuk berdiskusi di grup. Jadi bebas terserah Anda. Saya nggak tentukan untuk groupingnya ya, untuk kelompoknya. Biar Anda lebih jadi yang jelas maksimal 3 orang. Tapi usahakan Anda jangan sendirian ya. Ya sendirian. Jadi usahakan Anda bisa eh, dapat teman bekerja bareng. Karena apa? Nanti ini kaitannya dengan kadang-kadang kita harus mencari ide itu kalau sendirian nanti agak ribet. Jadi Anda harus punya partner 2 orang sampai 3 orang terserah gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, didiskusikan, saya kira itu saja. Jadi yang penting sambil Anda baca-baca di apa namanya dimanapun gitu ya, Anda browsing dan segala macam, Anda baca PowerPoint yang saya tulis di Classroom boleh gitu. Cuma pesan saya, menurut saya, Anda jangan mengumpulkan sesuatu yang bukan pekerjaan Anda. Itu apa maksudnya? Anda dapat contoh Anda cari internet, kemudian itu Anda ambil begitu saja tanpa Anda paham isinya, kemudian itu Anda kumpulkan. Itu Anda berhasil mengumpulkan, tapi Anda nggak akan paham. Gitu ya. Jadi targetnya memang untuk mengukurnya memang Anda mengumpulkan, tetapi bahwa eh, Anda minta pakai tools macam-macam boleh silahkan, tetapi bahwa Anda itu hasil eksplorasi Anda, itu Anda harus menerawang segala macam bahwa untuk menerawang ide Anda sekarang source itu terbuka sama sekali Anda pakai AI itu pasti ketemu gitu kan. Yang penting adalah Anda harus basicnya dari dasarnya dari Anda sendiri gitu ya Anda buat. Kira begitu. Oke, baik. Anda ada info nanti diskusi boleh dilanjutkan di grup untuk memastikan bahwa Anda sudah punya kelompok, Anda sudah punya ide, kemudian nanti pokoknya komunikasikan lewat grup ya. Misalnya tema ini bagaimana, kelompok ini siapa saja. Itu di posting lewat grup boleh. Oke, baik. Begitu untuk hari ini singkat saja. Ya, ini karena singkat sebenarnya saya pengen menggabung 2 kelas itu kan nyaman, enak kalau karena cuma sedikit ya. Dan ini ternyata partisipannya cuma 39. Tapi ya enggak apa-apa karena memang jadwalnya berbeda. Nah, oke, saya kira begitu untuk kelas hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri bersama dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.